Saya Ahmad Dhani dalam membuat lagu ini memang dia sudah siap untuk dipahami dan juga siap untuk disalahfahami. Orang-orang melihat isi video klipnya yang terlihat mistis dan memperlihatkan beberapa simbol-simbol aneh. Seperti simbol mata satu, segitiga berisi mata satu, di mana simbol itu memang sering dianggap sebagai simbol pemuja iblis dan Illuminati. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Jenderal Majnun. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas sebuah lagu dari Dewa 19 yang berjudul Satu. Baiklah, mari kita bahas lagu ini bersama-sama. Lagu ini diliris pada tahun 2004 dan masuk di dalam album Laskar Cinta. Dan menurut saya Ahmad Dhani dalam membuat lagu ini memang dia sudah siap untuk dipahami dan juga siap untuk disalahfahami. Faktanya lagu ini memang pernah menjadi kontroversi di mana banyak orang menganggap atau berasumsi bahwa Ahmad Dhani dan Dewa 19 adalah pemuja iblis dan menyebarkan ajaran sesat melalui lagu-lagunya. Asumsi itu terbentuk ketika orang-orang melihat isi video klipnya yang terlihat mistis dan memperlihatkan beberapa simbol-simbol aneh. Seperti simbol mata satu, segitiga berisi mata satu, dan masih banyak lagi tanda-tanda lainnya. Di mana simbol itu memang sering dianggap sebagai simbol pemuja iblis dan Illuminati. Teman-teman yang berbahagia, itu hanya sebagai pembuka saja ya. Fokus saya adalah pada makna yang terkandung di dalam lagunya ya, bukan pada video klipnya beserta kontroversinya. Namun jika kalian ingin tahu, silahkan kalian simak penjelasan Ahmad Dhani di channel Video Legend. Baiklah teman-teman, saya akan coba menganalisis atau menafsirkan lagu ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, tafsir secara keseluruhan. Kita cari tahu cerita dan kisah apa yang ada di dalam lagu ini. Yang kedua, tafsir secara makna umum. Yang ketiga, tafsir secara makna diksi yang terkandung di lagu ini. Kemudian kita cari kesimpulannya. Kita bahas secara keseluruhan terlebih dahulu. Menurut saya lagu ini menceritakan tentang seorang manusia dengan penciptanya, mengisahkan pemujaan seorang hamba kepada Tuhannya, di mana hamba tersebut ingin memuja Tuhannya dengan sepenuh hatinya di sepanjang hidupnya. Selanjutnya kita tafsirkan secara makna umum. Di sini kata aku saya maknai sebagai hamba dan katamu saya maknai Tuhan atau pencipta. Walaupun mungkin kata aku bisa saja dimaknai sebagai Ahmad Dhani sendiri atau Once selaku penyanyinya. Dan katamu bisa saja dimaknai sebagai seseorang atau pujaan hati. Namun di sini saya maknai aku sebagai hamba danmu sebagai Tuhan. Di bait pertama dan kedua ada lirik, aku ini adalah dirimu, cinta ini adalah cintamu. Aku ini adalah dirimu, rindu ini adalah rindumu, darah ini adalah darahmu. Menurut saya kalimat tersebut bermakna keterikatan atau kesatuan seorang hamba dengan Tuhannya. Kemudian di bait ketiga ada lirik, tak ada yang lain selain dirimu, yang selalu kupuja. Kusebut namamu di setiap hembusan nafasku. Kusebut namamu. Kalimat ini bermakna bentuk pengaguman seorang hamba kepada Tuhannya sehingga hamba tersebut selalu memujanya. Di bait keempat dan kelima ada lirik, dengan tanganmu aku menyentuh, dengan kakimu aku berjalan, dengan matamu aku memandang, dengan telingamu aku mendengar, dengan lidahmu aku bicara, dan dengan hatimu aku merasa. Kalimat ini bermakna tentang kesadaran seorang hamba bahwa semua anggota tubuhnya dan segala panca inderanya adalah pemberian dari Tuhannya. Selanjutnya kita tafsirkan secara makna diksi yang terkandung di dalam lagu satu ini. Di bait pertama dan kedua ada lirik, aku ini adalah dirimu, cinta ini adalah cintamu, rindu ini adalah rindumu, darah ini adalah darahmu. Kalimat tersebut bermakna seorang hamba yang sedang mengungkapkan dengan tegas bahwa dirinya adalah milik Tuhan. Roh dan jasadnya adalah ciptaannya dan kepadanya lah akan kembali. Kata ruh terdapat pada kalimat jiwa dan rindu. Jiwa ini adalah jiwamu, rindu ini adalah rindumu. Dan kata jasad terdapat pada kalimat darah ini adalah darahmu. Kemudian di bait ketiga ada lirik, tak ada yang lain selain dirimu, yang selalu kupuja. Kusebut namamu di setiap hembusan nafasku, kusebut namamu.
Kalimat tersebut bermakna bukti pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya adalah melakukan pemujaan, yaitu dengan cara beribadah. Sedangkan kalimat di setiap hembusan nafasku, kusebut namamu, bermakna zikir atau mengingat Tuhan dalam setiap tindakan. Di bait keempat dan kelima ada lirik, dengan tanganmu aku menyentuh, dengan kakimu aku berjalan. Itu artinya adalah tangan dan kaki kita dapat beraktivitas itu semua karena izin dari Tuhan. Sedangkan kalimat dengan matamu aku memandang, dengan telingamu aku mendengar, dengan lidahmu aku bicara, dengan hatimu aku merasa. Kalimat ini memiliki makna bahwa panca indera yang berada di daerah kepala adalah penerima nikmat yang sangat luar biasa. Mata memandang isi bumi, telinga mendengar suara dan bunyi, lidah untuk berbicara, hati untuk merasa. Lirik ini seperti memberi pesan bahwa semua adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada kita semua. Oleh karenanya, jagalah dengan baik apa yang telah Tuhan titipkan kepada kita. Gunakan mata untuk memandang yang baik, gunakan telinga untuk mendengarkan hal yang baik, gunakan lidah untuk berbicara hal yang baik, gunakan hatimu untuk merasakan hal yang baik juga. Ojo malah ngerosoni tonggone bae. Kesimpulannya, lagu ini terdapat pesan berupa dakwah mengenai ketauhidan uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Tauhid sendiri dibagi menjadi 3. Tauhid asma wa sifat, yaitu zat atau nama-nama serta sifat-sifat yang melekat pada sang kholik atau pencipta. Kedua, tauhid rububiyah, yaitu kewenangan Allah terhadap apa yang ingin ia kehendaki, serta mengatur bumi dan isinya. Ketiga, tauhid uluhiyah, yaitu ketaatan kepada Allah dibuktikan melalui ibadah. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan lagu dari Dewa 19 yang berjudul Satu. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.